Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, balik lagi nih pada video kali ini, mungkin video yang rekan-rekan tunggu nih. Karena pada video kali ini kita akan bahas secara lengkap bagaimana syarat hingga proses pendaftaran dan contoh proposal di jalur POSKM, yaitu prestasi olahraga, seni keilmuan dan minat, yang sebentar lagi ini akan segera dibuka, teman-teman. Jadi, untuk pembukaannya, jalur POSKM itu pada tanggal 5 sampai 18 Juni tahun 2023. Tentu saja teman-teman bisa mempersiapkan mulai dari sekarang persyaratan-persyaratan yang akan dicantumkan di jalur POSKM nanti. Dan untuk jalur POSKM sendiri, perlu rekan-rekan ketahui, untuk kuotanya itu 10% dari kuota di Polbangtan atau PEPI tersebut. Contoh saja di Polbangtan Yogyakarta Magelang, itu untuk jurusan pertanian sendiri kuotanya 180 kebutuhan, sehingga 10%-nya itu hanya 18 saja, teman-teman. Artinya per prodi itu nanti kisarannya hanya 6 orang saja untuk jalur POSKM ini. Maka rekan-rekan ya harus memaksimalkan jalur POSKM ini. Rekan-rekan harus serius dalam mendaftar di jalur POSKM, karena tentu persaingannya juga akan semakin banyak dan akan semakin ketat juga. Dan apakah di jalur POSKM ini harus memiliki sebuah prestasi? Nah, mari kita bahas di PMB Pusdiktan berupa pengumuman persyaratan khusus jalur POSKM. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di website PMB Pusdiktan dan ada beberapa persyaratan khusus untuk jalur POSKM. Yang pertama, peserta dari SMKPP, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, SMA IPA atau IPS yang terakreditasi paling kurang B oleh BAN SM sesuai ketentuan di persyaratan umum. Selanjutnya, usia per 31 Agustus itu paling tinggi 20 tahun 0 bulan. Kemudian nilai rata-rata ijazah atau surat keterangan lulus, surat keterangan nilai ujian akhir itu paling rendah 7,5 pada skala 10 atau 75 pada skala 100. Kemudian memiliki prestasi di bidang kepemimpinan, bisa berupa OSIS, Karang Taruna atau organisasi kepemudaan. Kemudian memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, keilmuan di tingkat provinsi, regional, nasional, dan internasional. Khusus prestasi keagamaan itu dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau sertifikat dari lembaga penyelenggara kegiatan. Kemudian memiliki minat untuk menjadi wirausahawan bidang pertanian yang dibuktikan dengan proposal unit usaha pertanian. Nah, kita akan bahas di sini. Di jalur POSKM sendiri, kita tahu bahwa jalur prestasi, olahraga, seni, keilmuan, dan minat. Dan apakah setiap peserta itu harus memiliki prestasi untuk mendaftar jalur ini? Sesuai dengan namanya, teman-teman harus memiliki prestasi minimal itu di bidang kepemimpinan saja, yaitu di OSIS, Karang Taruna, atau organisasi kepemudaan, yang sertifikatnya itu nanti bisa dicantumkan di jalur pendaftaran. Kemudian, yang tidak kalah penting di jalur POSKM adalah membuat proposal unit usaha pertanian, teman-teman. Dan ketentuan di setiap Polbangtan bisa saja berbeda, namun secara umum, untuk proposal usaha pertanian sendiri, ketentuannya ya teman-teman itu buat sesuai di pilihan pertama. Sesuai di pilihan pertama pendaftarannya. Misalnya, teman-teman itu pilihan pertama prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Kemudian pilihan keduanya itu adalah penyuluhan pertanian berkelanjutan. Karena pilihan pertamanya adalah jurusan peternakan, tentu rekan-rekan membuat proposal usaha pertanian di bidang peternakannya. Karena pilihan pertamanya itu di bidang peternakan.
Dan contoh proposal usaha pertanian seperti apa nanti akan kita bahas, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke contoh proposalnya. Baik, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh proposal usaha dengan judul Budik Gamber, yaitu budidaya ikan lele dan kangkung di dalam ember. Nah, pada dasarnya dalam proposal usaha sendiri, susunannya itu sudah banyak di internet. Rekan-rekan juga bisa lihat berbagai referensinya, karena penyusunan proposalnya sendiri itu bersifat umum, teman-teman. Nah, di sini untuk proposal usaha, nanti rekan-rekan beri cover, kemudian ditulis namanya, peserta calon mahasiswa baru di mana, jalur PSKM. Ini contoh proposal pada tahun 2022 kemarin, yaitu pengajuan di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Dan ini ada alamatnya, nanti bisa dicantumkan juga. Kemudian nanti ada lembar, di sini lembar yang ditujukan kepada panitia PMB Polbangtan Yoma. Nanti rekan-rekan bisa tulis nama, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan sebagai pelajar, asal instansi sekolahnya mana, jalur masuknya menggunakan jalur POSKM. Nanti rekan-rekan juga bisa dijelaskan bahwa sehubungan dengan dibukanya penerimaan mahasiswa baru, maka dengan ini saya mengajukan proposal usaha sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran jalur POSKM. Kemudian nanti tanda tangan rekan-rekan. Nah, pada dasarnya itu penyusunannya sama seperti proposal usaha lainnya. Yang pertama itu nanti ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang ini bebas ya, teman-teman. Umumnya latar belakang itu merupakan latar belakang yang melatar belakangi ya alasan teman-teman mengambil proposal atau usaha tersebut. Nah, ini contohnya peluang usaha budidaya ikan lele itu salah satu yang cukup diperhitungkan, sehingga peserta atau siswa di proposal ini itu mengambil budidaya ikan di dalam ember yang peluangnya itu cukup tinggi, itu latar belakangnya. Selanjutnya, nanti juga bisa cantumkan alasan. Alasannya itu apa, rekan-rekan mengambil usaha tersebut. Kemudian ada tujuannya juga, karena mungkin memanfaatkan ketersediaan lahan, kemudian ini mengembangkan potensi, harapan kedepannya juga bisa dicantumkan, seperti dapat memenuhi kebutuhan pasokan, kemudian untuk memanfaatkan ketersediaan lahan, mengembangkan potensi budidaya. Jadi rekan-rekan bisa cantumkan sesuai dengan usaha yang rekan-rekan jalankan. Kemudian pada bab 2, ya nanti dijelaskan terkait profil dan strateginya. Yang pertama itu ada deskripsi produknya, mungkin lokasi usahanya di mana, kemudian banyaknya produksi seperti apa, nanti rekan-rekan juga bisa dijelaskan. Pokoknya intinya di deskripsi produk. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT meliputi strength, weakness, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mengganggu usaha teman-teman. Kemudian nanti ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran juga bisa dicantumkan apakah melalui marketplace misalnya, atau sebagainya. Nah, di sini contohnya itu ada strategi pemasaran, kemudian ada target. Target di sini, misalnya di sini di warung makan pecel lele, kemudian di penjual gado-gado. Jadi sesuai dengan target konsumen di proposal usaha rekan-rekan. Selanjutnya pada bab 3 itu nanti ada pelaksanaan usaha. Ya, seperti mulai dari penyiapan sarana produksi, kemudian usaha tani, kemudian proses agroindustri atau pengolahannya, kemudian nanti dijelaskan juga terkait aspek pemasarannya, nanti di pelaksanaan. Dan yang tidak kalah penting juga bagian anggaran. Bagian anggaran ini seperti saprodi, alat-alat, dan kebutuhan beserta jumlah harganya. Kemudian nanti di bab 5, penutup, berupa kesimpulan dari usaha rekan-rekan, apakah usaha yang rekan-rekan jalankan ini sudah menguntungkan atau masih dalam skala untuk kebutuhan pribadi. Nanti rekan-rekan bisa cantumkan saja di bagian penutup.
Dan jangan lupa rekan-rekan cantumkan daftar pustakanya. Dan rekan-rekan juga bisa cantumkan lampiran yang meliputi daftar gambar, ya, gambar teman-teman melakukan proses produksi. Kemudian ada juga nanti daftar tabel yang bisa rekan-rekan cantumkan di bagian lampiran. Nah, ini dia contoh dari proposal usaha untuk jalur POSKM. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat pejuang Polbangtan PEPI untuk jalur POSKM nanti. Semoga sukses dan semoga bisa masuk Polbangtan dan PEPI. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.